Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Febrian dengan NIM 22016201. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan materi Keterampilan Berbicara dalam bentuk bertelepon. Dengan pembahasan A. Etika dalam bertelepon, B. Bahasa dalam bertelepon, C. Praktik bertelepon, dan D. Langkah-langkah bertelepon. Etika dalam bertelepon. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan satu individu dalam lingkungannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Kebanyakan orang tidak paham mengenai etika dalam berkomunikasi. Menggunakan telepon, hal yang paling sering terjadi ialah suara yang kurang jelas saat berbicara. Ketika kita menggunakan telepon, kita tidak langsung berhadapan dengan orang yang kita ajak berkomunikasi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui hal-hal penting yang apa saja yang harus diketahui dalam etika penerimaan telepon dalam sebuah kantor, yaitu sebagai berikut. A. Jangan membiarkan telepon berdering terlalu lama. Langsung angkat bila telepon berdering dan jawab dengan sopan. B. Jangan menjawab dengan kata halo, tapi langsung saja sebutkan nama perusahaan atau kantor tempat kita bekerja. Yang C. Jangan menggunakan telepon terlalu lama untuk berbicara dengan si penelpon atau untuk kepentingan pribadi. D. Berusaha menjadi audiens atau pendengar yang baik terhadap lawan bicara kita di telepon, dan jangan bersikap tidak setuju terhadap pembicaraan si penelpon. E. Jangan mengucapkan kata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan si penelpon. F. Berbicaralah dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. G. Catat pesan-pesan penting yang disampaikan. H. Mengakhiri pembicaraan dengan tepat. I. Jangan lupa untuk mengucapkan salam penutup, dan apabila masih ada keperluan, minta nomor si penelpon untuk dihubungi lain waktu. J. Meletakkan genggaman telepon dengan pelan. Bahasa dalam bertelepon. Dalam berkomunikasi melalui telepon harus memperhatikan santun berbahasa agar terjadi hubungan yang harmonis antara pengirim telepon dan penerima telepon. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam bertelepon hendaknya bahasa yang efektif, sopan, dan baik. Yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan gagasan, pesan, ide, dan pendapat penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Kalimat efektif disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, misalnya PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tentunya kalimat tersebut akan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, berbicara dengan yang sopan. Berbicara dengan sopan adalah bertutur kata dengan menggunakan bahasa. Jadi, baik itu orang yang lebih tua, seumuran, maupun yang lebih muda, kita perlu berbicara yang sopan dan santun, halus, menghargai, serta menghormati lawan bicara. Selanjutnya, berkomunikasi yang baik. Cara komunikasi yang baik merupakan gabungan dari mendengarkan dan menanggapi. Tetapi pada kenyataannya masing-masing pihak seringkali kurang melatih kemampuan untuk mendengarkan, bahkan terkadang melamun saat seorang sedang berbicara. Mendengarkan lawan bicara berarti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal lainnya. Praktik dalam bertelepon. Semua orang bisa menggunakan telepon asalkan dengan jaringan dan sinyal yang memadai. Langkah-langkah bertelepon. A. Langkah dan teknik menerima telepon. Meliputi segeralah angkat jika telepon berdering, ucapkan salam begitu Anda mengangkat telepon. Bila penelpon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Bila orang itu dituju tidak ada di tempat, maka beritahu dengan sopan dan tawarkan apa penelpon untuk meninggalkan pesan. Selanjutnya, setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelpon, sebaiknya mengucapkan salam
Dan jangan meletakkan genggam telepon mendahului penelpon. Tunggu sampai genggam telepon diletakkan atau telepon ditutup selama 2 atau 3 detik oleh penelpon. Yang B. Langkah-langkah dan teknik menelepon. Yang pertama, siapkan nomor yang akan dihubungi. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju, dan bila tersambung dan pihak yang dituju sudah mengangkat, ucapkan salam sebelum mengutarakan maksud dan tujuan. Pastikan bahwa nomor yang dituju benar. Selanjutnya, sebutkan identitas diri Anda dengan jelas, lalu kemukakan keinginan Anda untuk berbicara dengan orang yang dituju. Selanjutnya, berikanlah satu kesan ramah dan ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. C. Cara menggunakan telepon yang baik. Yang pertama, pegang genggam telepon dengan baik menggunakan tangan kanan. Tempelkan telepon dekat telinga dengan benar. Sebaiknya mikrofon jangan terlalu dekat dengan mulut. Selanjutnya, usahakan nafas kita saat berbicara di telepon tidak terdengar seperti mengendus. Ucapkan salam, tanyakan identitas penelpon. Gunakan simul voice dan pitch control selama pembicaraan berlangsung. Selanjutnya, simak baik-baik pesan dan kalimat penelpon. Apabila Anda tidak mengerti, tidak ada salahnya Anda mengulangi pertanyaan. Akhiri pembicaraan dengan salam. Yang terakhir, letakkan genggam telepon dengan benar dan pas pada posisinya. Yang D. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Yang pertama, suara tidak terlalu keras. Yang kedua, berbicara di telepon sambil makan atau berdecak. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Yang keempat, berbicara dengan nada keras dan atau membentak. Selanjutnya, berbicara dengan nada memerintah. Selanjutnya, membiarkan penelpon menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Dan yang terakhir, nada dan intonasi terkesan malas atau tidak ramah. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada terjadi kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.